Orang belum mukallaf itu masih kecil, belum punya tuntutan hukum, itu namanya belum mukallaf. Orang mukallaf orang yang sudah dikenai kewajiban hukum, itu namanya orang mukallaf. Orang mukallaf ini wajib mengetahui agama. Agama apa yang wajib untuk diketahui? Adalah agama Islam. Sedangkan sekarang rukunnya agama ini ada 3. Yang pertama agama Islam. Yang nomor 2 iman. Rukunnya agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang nomor 2 iman, dan yang nomor 3 ihsan. Yang dinamakan Islam ialah ikut serta tunduk pada semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Itu namanya Islam. Jadi Islam itu mengikuti semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan rukunnya Islam sudah tahu semua karena ada lagunya ini. Dibikin lagu rukunnya Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini harus mengucapkan ini. Dan kalau orang yang sholat, ini di dalam sholat dibaca syahadat ini dengan artian saya bersaksi serta meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Dan rukun Islam yang nomor 2 ialah menjalankan sholat atau mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu ada waktu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Untuk pertama cukup mengetahui dulu, ini sholat zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya, ini subuh. Nanti di belakang akan ada penjelasan sholat zuhur itu kenapa dinamakan sholat zuhur. Nah, itu ada nanti. Dan waktunya sholat zuhur itu kapan? Nah, itu akan dijelaskan semua. Sekarang belajar dari nol dulu. Yang nomor 3 rukunnya Islam mengeluarkan zakat. Ini bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Berikutnya yang nomor 4 rukunnya Islam adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan, berpuasa full dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 1 bulan penuh. Jangan berpuasa di tanggal 1, tanggal 15 berhenti. Jangan putus-putus dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kecuali bagi orang perempuan. Kalau orang perempuan biasanya gak bisa full karena ada udzur. Yang nomor 5 yaitu menjalankan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Dan ini kalau mampu maka harus mengerjakan yang nomor 5 ini. Itu tadi Islam mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi segala larangannya, namanya Islam. Sekarang yang nomor 2 rukunnya agama itu namanya iman. Apa itu iman? Iman ialah membenarkan dengan hati pada semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan cuma membenarkan dengan lisan. Saya membenarkan dengan lisan. Nah, jangan begitu, tapi dengan hati. Dari hati yang paling dalam membenarkan bahwa membenarkan dengan hati pada semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukunnya iman ini ada 6. Yang pertama adalah percaya pada adanya Allah itu satu, serta Allah itu tidak dianakkan. Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu, harus percaya. Kalau misalkan bertanya, sekarang Allah di mana? Allah itu yang menciptakan pertanyaan itu. Jadi jangan ditanya Allah itu di mana, Allah itu ada baga ada. Allah itu yang menciptakan bahasa itu. Allah di mana? Allah yang menciptakan bahasa itu. Yang menciptakan bahasa Allah di mana? Nah, kalau ditanya Allah di mana? Ya Allah ada.
gitu. Harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu dahulu, Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Allah itu tidak bertempat, tidak ada di suatu tempat, tidak ada di mana-mana, tidak ada di sini, tidak ada di situ, bukan di situ. Allah itu intinya ada, seperti itu. Meyakini aja Allah itu ada. Yang pertama harus yakin. Orang yang beriman maka harus percaya bahwa Allah itu ada, seperti itu. Yang kedua, rukunnya iman harus percaya pada para malaikat Allah. Dan malaikat ini jumlahnya banyak. Allah menciptakan malaikat ini banyak. Malaikat ini diciptakan oleh Allah, beda dengan manusia. Kalau manusia punya nafsu, punya dikasih nafsu oleh Allah. Kalau malaikat tidak. Kalau malaikat ini sudah diperintahkan atau disuruh mengerjakan sesuatu, maka terus. Malaikat ini ada yang ditugaskan untuk sujud. Dari pertama kali diperintahkan sampai nanti hari kiamat terus sujud. Kalau malaikat itu, kalau manusia kan enggak. Manusia disuruh sholat masih bolong sholatnya. Itu namanya manusia karena beda, punya nafsu. Malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak. Malaikat ini. Makanya kalau Allah memerintahkan kepada malaikat untuk beribadah, ibadah terus kalau malaikat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka malaikat itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Langsung sujud. Beda halnya dengan iblis. Kalau iblis sombong. Apa jawaban iblis ketika Allah menyuruh bersujud kepada Nabi Adam? Maka dia jawabannya, saya ini diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Gak mau sujud. Akhirnya diusir dari surga itu iblis. Berikutnya nama-nama malaikat yang wajib diketahui ini ada 10. Kalau jumlahnya malaikat ini banyak sekali. Tapi yang wajib diketahui ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang dua Mikail, 3 Israfil. Harus tahu ini karena hukumnya wajib iman. Bagi orang yang beriman wajib mengetahui ini. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israel, 5 Mungkar, 6 Nakir, nomor 7 malaikat Rokib, nomor 8 malaikat Atid, nomor 9 malaikat Malik, dan nomor 10 malaikat Ridwan. Sekarang tentang tugasnya, yaitu Allah menciptakan malaikat ini dikasih tugas masing-masing. Sekarang tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu kepada semua utusannya. Jadi semua utusan yang menerima wahyu dari Allah ini melalui malaikat Jibril. Makanya ketika Rasulullah ini sakit parah sudah mau meninggal, mau wafat, Rasulullah ini bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah setelah saya meninggal nanti engkau akan turun lagi ke bumi? Nah, karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, apakah akan turun lagi ke bumi setelah Rasulullah wafat? Malaikat Jibril menjawab, iya, saya diperintahkan oleh Allah setelah Rasulullah itu meninggal atau wafat, malaikat Jibril turun ke bumi 10 kali. Jadi setelah Rasulullah meninggal, malaikat Jibril turun ke bumi ini 10 kali. Turun ini tujuannya apa? Yang pertama, diperintahkan oleh Allah turun ke bumi ini mencabut barokahnya bumi. Ketika Rasulullah wafat, barokahnya bumi ini dicabut. Malaikat Jibril yang mencabut. Ini turun pertama kali. Ketika turun yang kedua, yaitu malaikat Jibril ini mencabut sifat malu yang ada pada perempuan. Maka dicabut oleh malaikat Jibril. Karena sekarang perempuan kan sudah, mungkin yang sepuh-sepuh ini sudah tahu, mungkin dari dulu orang perempuan itu beda dengan yang perempuan sekarang. Kalau saya kan bagian ini masih muda, jadi tahunya sudah begini dari dulu. Kalau yang dulu mungkin beda.
Malaikat Jibril turun ke bumi ini mencabut sifat malunya orang perempuan. Itu turun yang kedua. Berikut yang ketiga, mencabut sifat adilnya para pemimpin, pemerintah. Ini dicabut oleh malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat. Berikut yang keempat, mencabut sifat zuhud dan waroknya para ulama. Ketika Rasulullah meninggal, malaikat Jibril akan mencabut sifat zuhud dan sifat waroknya para ulama. Jadi jangan heran kalau ulama ada yang kurang zuhud, ada yang kurang warok kelihatannya. Itu karena memang dicabut oleh malaikat Jibril. Selanjutnya mencabut, kalau orang kaya dicabut sifat lomannya, sifat pemberiannya. Biasanya kan orang kaya itu suka memberi, loman namanya, loman. Nah, akan dicabut sifat lomannya oleh malaikat Jibril. Berikut selanjutnya, yang turun berikutnya akan dicabut sifat sabarnya orang miskin. Malaikat Jibril akan mencabut sifat sabarnya orang miskin. Orang miskin dan nanti jadi gak sabar. Makanya segala macam dikerjakan sekiranya dia jadi orang kaya. Berikut turunnya malaikat Jibril yang ke-6 ini mencabut rasa kasih sayang di antara keluarga. Makanya sekarang banyak keluarga, orang tua berkelahi dengan anaknya, saudara berkelahi, kakak dengan adik, kan banyak sekarang. Itu karena sudah dicabut rasa kasih sayangnya sesama keluarga oleh malaikat Jibril. Berikutnya yang ketujuh, ini malaikat Jibril mencabut rasa cintanya kita ini kepada sesama makhluk. Jadi rasa cinta kita kepada makhluk, salah satunya ke hayawan, ini mulai berkurang karena sudah dicabut. Kalau dulu kan mungkin nggak begitu, masih ada Rasulullah. Kalau sekarang seperti hewan-hewan itu kan banyak yang dibunuh oleh manusia karena sudah hilang rasa kasih sayangnya kepada makhluk. Berikutnya yang nomor 9, ini sudah menjelang hari kiamat, nanti akan dicabut. Malaikat Jibril turun yang ke-9 ini, 9 kalinya akan mencabut Al-Quran. Bukan berarti malaikat Jibril ini turun terus mencari Al-Quran yang di kamar, yang di musola, itu bukan. Tapi malaikat Jibril turun untuk mencabut tulisannya. Jadi tulisan Al-Quran ini nanti akan hilang, diangkat oleh malaikat Jibril. Sekarang tulisan masih ada, Al-Quran masih ada di lemari semua, tertutup rapi. Tulisannya masih ada, tapi Al-Qurannya nggak dibaca sekarang ini. Karena nanti ini Al-Quran ini tidak selamanya ada, akan dihapus ini, akan diambil ini nanti tulisannya. Berikut yang terakhir, malaikat Jibril turun, ini penutupan. Kalau setelah ini dicabut maka sudah tiba hari kiamat, yaitu akan dicabut imannya. Imannya akan dicabut. Iman itu apa tadi? Membenarkan dengan hati pada semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Rasa itu nanti hilang, dicabut, diangkat oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat yang paling besar. Malaikat Jibril ini punya 600 sayap. Kalau satu sayap saja dibuka, ini bisa menutupi 7 langit dan 7 bumi. Kalau dibuka, dari besarnya malaikat Jibril. Berikutnya tentang malaikat, siapa yang nomor 2? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas memberi rizki, hujan, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya malaikat Mikail yang ngatur. Selama manusia ini hidup, semua makhluk, manusia, hayawan, semuanya ini pasti mempunyai bagian rizki. Malaikat Mikail yang ngatur. Termasuk kalau di Safina itu kan ada hayawan yang ada dalam batu, ada kan? Di dalam Safina itu dijelaskan itu tetap dikasih rizki. Hayawan yang ada di dalam batu itu masih dapat rizki. Apalagi kita semuanya ini pasti ada rizkinya. Dan kalau sudah habis jatah rizkinya, maka orang itu akan meninggal. Jadi orang-orang walaupun rizkinya banyak di rumahnya, punya mobil, punya rumah besar, kalau sudah meninggal itu sudah habis berarti. Yang bagiannya sudah habis. Orang ini kalau sudah habis rizkinya,
nggak akan hidup, akan meninggal. Selanjutnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini belum mengerjakan tugasnya. Malaikat Israfil tugasnya niup trompet. Trompet ini nanti ditiup 2 kali. Ditiup pada hari kiamat dan pada hari pembangkitan. Malaikat Jibril sekarang masih belum ada malaikat Israfil belum mengerjakan tugasnya, karena nanti pada hari kiamat baru trompet ditiup. Selanjutnya malaikat Israel mencabut nyawa. Nah, ini dia malaikat Israel, malaikat mencabut nyawa. Semuanya nanti akan dicabut oleh malaikat ini. Walaupun sama-sama malaikat, tetap akan dicabut oleh malaikat ini. Makanya nanti ketika hari kiamat semuanya dicabut. Tinggal nanti yang tersisa ini malaikat Jibril, berikut malaikat yang bagian mikul arsy, itu yang belum dicabut, baru malaikat yang bagian trompet dan malaikat ini. Ada 4 malaikat. Malaikat untuk menjaga arsy ini sekarang ada 4 dan besar-besar sama dengan malaikat Jibril. Nanti juga dicabut juga oleh malaikat maut. Malaikat maut ini nanti juga akan dicabut, tapi terakhir setelah semuanya. Makanya ketika tinggal 4 ini, Allah bertanya kepada malaikat maut sekarang tinggal siapa yang masih hidup? Makanya malaikat maut menjawab, tinggal malaikat Jibril, tinggal malaikat yang bagian mikul arsy, tinggal malaikat niup trompet, dan tinggal saya sendiri, katanya. Allah memerintahkan cabut semua. Malaikat Jibril juga dicabut, semuanya dicabut. Setelah itu dicabut, baru Allah bertanya lagi kepada malaikat maut, tinggal siapa sekarang yang masih hidup? Malaikat maut menjawab, tinggal saya dengan engkau ya Allah yang tidak akan bisa mati dan tidak akan dimatikan. Kemudian malaikat maut dicabut juga oleh Allah. Engkau hanya makhluk malaikat maut, maka engkau harus mati juga. Dicabut nyawanya malaikat maut. Yang bagian nyambut nyawanya orang, malaikat maut harus dicabut juga. Bahkan katanya Rasulullah, ketika malaikat maut ini dicabut, kalau ada orang mendengar teriakan malaikat maut ini, orang yang mendengar itu akan mati. Dari kerasnya teriakan malaikat maut ketika dicabut nyawanya, akan mati katanya. Kalau ada manusia yang hidup dan mendengar teriakan malaikat maut, itu akan mati dari kerasnya. Untuk selanjutnya malaikat malaikat mungkar dan nakir. Ini bertugas nanti pertama kali kalau kita sudah meninggal di kuburan, akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir ini untuk menanyakan semua tentang kita. Berikutnya malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik. Semua amal baik yang kita lakukan, baik itu sendiri, baik itu banyak manusia atau dimanapun, ini malaikat raqib tetap akan mencatat. Jadi kita berbuat ini jangan nunggu banyak orang, jangan nunggu kelihatan orang, karena malaikat ini tidak pernah tidur. Kalau diibaratkan malaikat ini ada di kanan kiri kita, itu kan kalau guru-guru dulu menjelaskan, malaikat atid ada di kanan, malaikat raqib ada di kiri. Selalu dicatat sama-sama terus. Mulai kita berbuat, walaupun kita sembunyi-sembunyi, ini tetap dicatat. Makanya kita ini aslinya karena aib kita ini tidak dibuka oleh Allah. Kalau aib kita ini dibuka, maka kita ini gak ada gunanya kita ini. Semua orang ini pasti punya rahasia masing-masing, punya salah, punya dosa pasti. Dan itu Allah tutupi semua. Aib kita ini Allah tutupi. Makanya ada hadis itu, kalau seseorang ini menutupi aib keluarganya, aib saudaranya, dan aib tetangganya juga yang lain, maka Allah akan menutupi aibnya sendiri di dunia dan di akhirat nanti. Seperti itu. Maksudnya ditutupi di akhirat gimana? Dimaafkan oleh Allah kesalahan yang pernah dia lakukan. Bukan nanti Allah gak bisa melihat, bukan, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tentang malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik yaitu menjaga
surga. Malaikat Malik menjaga neraka, dan malaikat Ridwan menjaga surga. Nanti di akhirat ini cuma ada dua pilihan. Kalau gak surga ya neraka, gak bisa pilih yang lain. Kalau saya mau duduk di pinggirnya surga, gak bisa, karena pijakannya cuma satu. Yaitu kalau gak lewat dulu di Shiratal Mustaqim itu tergantung dari amalnya masing-masing. Di situ lewat situ. Kalau gak surga ya neraka, gak bisa pilih. Saya mau di tengah-tengahnya gak bisa, saya mau di belakangnya gak bisa. Kalau gak surga ya neraka. Setelah lewat dari Shiratal Mustaqim itu. Berikutnya rukunnya iman yang nomor 3, yaitu mempercayai bahwa kitab-kitabnya Allah ini ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya rukunnya iman yang nomor 4, harus percaya pada beberapa utusan Allah. Jadi Allah ini mempunyai beberapa utusan, dan utusan yang wajib diketahui ini ada 25, yaitu yang pertama Nabi Adam, yang nomor 2 Nabi Idris, yang nomor 3 Nabi Nuh, yang nomor 4 Nabi Hud, yang nomor 5 Nabi Soleh, yang nomor 6 Nabi Idris, Nabi Ibrahim, yang nomor 7 Nabi Lut, yang nomor 8 Nabi Ismail, yang nomor 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Shu'aib, nomor 14 Nabi Harun, nomor 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, nomor 17 Nabi Dzulkifli, nomor 18 Nabi Daud, nomor 19 Nabi Sulaiman, nomor 20 Nabi Ilyas, nomor 21 Nabi Yunus, nomor 22 Nabi Zakaria, nomor 23 Nabi Yahya, nomor 24 Nabi Isa, dan nomor 25 terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad ini gak ada nabi lain, gak ada utusan setelah Rasulullah terakhir ini. Sudah gak ada orang yang mengaku-ngaku Rasulullah itu setelahnya Rasulullah ini mengaku nabi, kan ada, itu palsu, gak ada setelahnya Rasulullah. Sekarang ini ada 4 nabi yang masih hidup, cuma saya lupa. Yang pertama itu yang masih hidup Nabi Khidir, berikutnya Nabi Isa, dan Nabi siapa, ada yang tahu? Nabi Idris, berikutnya Nabi Idris. Satu saya lupa, satu. Ada 4, dan semuanya itu diangkat ke langit kecuali Nabi Khidir. Nabi Khidir ini yang keberadaannya masih rahasia, gak ada yang tahu. Iya. Tapi Nabi Khidir ini biasa mendatangi orang-orang soleh, biasanya untuk menguji. Kalau Nabi Khidir ini, dan ciri-cirinya itu katanya apa jempolnya gak ada tulangnya. Makanya kalau banyak ulama-ulama Indonesia ini yang didatangi oleh Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ini rata-rata yang datang ke ulama-ulama Indonesia ini dengan berbentuk seperti pengemis, seperti orang kotor. Yang datang ke Kiai Hamid Pasuruan saja ini Nabi Khidir berbentuk pengemis, dan ini banyak luka-luka itu yang banyak nanahnya. Namanya iya gitu. Jadi banyak nanahnya di tanahnya. Waktu itu Kiai Hamid lagi menerima banyak tamu begini, baru ada orang itu datang. Langsung Kiai Hamid ini langsung keluar dan salam, mencium tangannya, dan langsung mengambil kopinya Kiai Hamid, langsung diminum, nggak pamit, diminum begini, ditaruh begitu, langsung dia keluar di sana. Gak ada yang berani. Kemudian ada yang bertanya siapa itu tadi yang berani minum kopinya, gak ada yang mau. Akhirnya diminum sendiri oleh Kiai Hamid, karena sudah tahu ciri-cirinya ininya gak ada tulangnya. Jadi nanti kalau ada orang kelihatan aneh, memang biasa Nabi Khidir itu begitu penampilannya, menyamar
berbentuk seperti pengemis, seperti orang-orang yang nggak kita suka, ininya nggak ada tulangnya. Kalau sudah ciri-ciri begitu, jangan kasih lepas itu, langsung minta apa gitu ke Nabi Khidir. Selanjutnya rukunnya iman yang nomor 5 ialah percaya pada hari akhir. Jadi alam ini tidak akan selamanya begini. Kita ini tidak akan selamanya duduk-duduk begini. Waktu terus berjalan. Besok tidak sama dengan yang sekarang. Rotib yang minggu lalu dengan sekarang ini gak sama. Walaupun yang dibaca sama, ini gak sama. Makanya nanti semuanya ini akan berakhir dengan namanya hari kiamat. Hari kiamat. Ini nanti seperti yang saya bilang tadi, bahwa malaikat pentiup trompet ini kalau sudah ditiup trompet pertama itu sudah kiamat. Dan yang kedua, trompet itu ditiup ketika pembangkitan. Ketika tadi Allah sudah mematikan semua umat termasuk malaikat pencabut nyawa ini dicabut nyawanya, kemudian Allah menghidupkan lagi. Malaikat Jibril dihidupkan, malaikat pencabut nyawa dulu dihidupkan, kemudian malaikat Jibril, kemudian malaikat bagian niup trompet. Ketika mati semua orang ini, maka nanti akan hujan. Hujan itu selama 40 hari. Ketika sudah mati semua, setelah Allah mematikan tadi malaikat pencabut nyawa, akan hujan. Hujannya ini bukan dari air, tapi dari semacam maninya orang laki-laki itu. Hujan selama 40 hari. Dan tingginya air itu 15 meter ke atas. Semacam kental, semacam maninya orang laki-laki ini. Bukan air, tapi semacam maninya orang laki-laki. Setelah itu reda selama 40 hari, baru orang ini akan dibangkitkan di mana dia meninggal. Orang ini akan dibangkitkan mulai dia mati. Kalau meninggal masih kecil, maka dibangkitkan dia masih kecil. Kalau dia meninggal masih bayi, maka dia akan dibangkitkan di bayi. Meninggal di masjid akan dibangkitkan di masjid. Meninggal di jalan akan dibangkitkan di jalan. Setelah itu Allah ini mengumpulkan ruhnya semua orang itu di dalam trompetnya malaikat tadi itu. Kemudian ditiup. Setelah trompet kedua ini ditiup, maka arwahnya atau nafasnya orang ini mencari jasadnya masing-masing. Yang ada di jalan, maka akan dicari jasadnya masing-masing itu. Baru setelah itu orang ini akan digiring, akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Sebelum masuk ke padang mahsyar, orang ini sudah bumi itu sudah agak bentuk lurus semua, di sana barat ke timur ke ada di mana Jawa, di mana Sulawesi sudah gak ketemu baratnya di mana, timurnya di mana, sudah datar semuanya. Dan di pinggirnya ini nanti api semua, api. Jadi gak bisa keluar dari situ. Jadi semua orang dari mulai Nabi Adam itu kumpul nanti di situ, digiring terus sampai ke padang mahsyar. Kalau sudah di sana sudah masing-masing nanti. Makanya semuanya ini tergantung dari kita, tergantung dari amal kita. Tapi nanti setelah itu akan ada syafaat. Semuanya ketika para nabi mulai dari Nabi Adam gak bisa memberi syafaat kepada umatnya, setelah terakhir nanti baru hanya Nabi Muhammad yang bisa. Makanya kita ini beruntung menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan kita ini sangat beruntung juga kalau bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena walaupun kita ini gak terlalu rajin, Bu, jangan dibuat di perdomaan, Bu, saya sudah gak mau rajin saya kalau begitu, jangan. Tapi balasannya kalau kita sering berkumpul dengan orang soleh, walaupun kita ini ibaratkan gak bisa apa-apa, yang penting numpang ke orang soleh itu, maka itu nanti akan dibawa oleh orang soleh itu. Makanya kalau ada nanti orang-orang soleh ngumpul, jangan main-main ke orang soleh itu. Dan juga kertaknya orang soleh ini berbahaya, jangan main-main dengan omongannya orang soleh itu, harus diikuti. Selama tidak melanggar syariat harus diikuti.
Berikut yang terakhir, rukunnya iman yang nomor 6 terakhir, percaya pada qada dan qadar. Baik dan buruknya itu semua dari Allah. Percaya pada kepastian Allah. Semuanya harus disandarkan dengan Allah biar kita ini gak galau, gak pusing. Kalau ada apa-apa disandarkan sudah, oh ini sudah bagiannya. Begitu. Berikut yang nomor 3, rukunnya agama adalah ihsan namanya. Rukun agama ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan ialah menjalankan perkara dengan cara yang lebih baik dalam ibadah, dengan khusyuk, seakan-akan kita bisa melihat Allah atau merasa bahwa Allah ini selalu mengawasi kita. Itu namanya ihsan. Jadi kita ini harus ihsan.